Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kepada yang terhormat Bapak Dwi Saputro SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan PKTI, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan topik terkait karakteristik dan contoh dari PKMKC. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Antara lain yaitu saya sendiri, Afifah Nur Hamidah, kemudian Ayudila Putri Yuliani, lalu Naufal Mufid Prasetyo, dan Bayu Dwi Santoso. Oke, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan segera kami mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal, saya persilahkan. Apa sih PKM itu? PKM adalah sebuah wadah bagi mahasiswa Indonesia yang guna menyalurkan potensi yang mereka miliki selama duduk di bangku kuliah kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Agar nantinya ketika menjadi anggota masyarakat memiliki kemampuan akademis untuk dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya yang ada di Indonesia. Next. Lalu PKMKC itu apa? PKMKC itu adalah program kreativitas mahasiswa karya cipta atau yang sering kita singkat PKMKC. Adalah sebuah program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model atau barang atau prototip dan sejenisnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Next. Tujuan PKMKC sendiri adalah menumbuh kembangkan karya kreatif dan inovatif dalam IPNEX yang mampu menghasilkan sesuatu sistem, desain, model barang, atau prototip yang dapat diterapkan dalam dunia usaha atau masyarakat luas. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayudila. Kepada Ayudila, saya persilahkan. Kriteria PKMKC. Yang pertama itu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Yang kedua, ketua berasal sesuai dari bidang ilmunya, sedangkan anggotanya itu boleh lintas, malah disarankan. Yang ketiga, mahasiswa sarjana S1 dengan anggota 3-5 orang. Anggotanya disarankan dari 2 angkatan yang berbeda. Keluaran PKMKC yang pertama itu prototip, yang kedua model, yang ketiga desain, yang keempat piranti lunak, yang kelima potensi paten, keenam artikel ilmiah. Ketentuan penulisan proposal PKMKC. Yang pertama, huruf Times New Roman ukuran 12. Jarak barisnya 1,15 spasi. Yang ketiga, ukuran kertas A4. Keempat, margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah 3 cm. Yang kelima, halaman sampul sampai daftar isi diberi nomor halaman di sudut kanan bawah. Halaman utama dari pendahuluan sampai halaman lampiran diberi angka 1, 2, 3, dan seterusnya di sudut kanan atas. Sistematika proposal PKMKC. Yang pertama itu halaman sampul, kedua halaman pengesahan, ketiga daftar isi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah. Oke, sistematika proposal PKMKC yang selanjutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini, kita harus yang pertama uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah yang akan dicari solusinya yang merujuk pada berbagai sumber pustaka. Kemudian uraikan pandangan singkat dari para penulis lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait. Kemudian uraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian uraikan dengan singkat pada bagian mana bahwa karsa cipta yang ditawarkan mampu memberikan nilai atau manfaat jangka panjang kepada pihak sasaran. Kemudian uraikan luaran yang diharapkan dari kegiatan ini dan uraikan pula manfaat dari kegiatan ini. Next. Sistematika yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini, yang pertama, penciptaan gagasan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa.
Kemudian, tunjukkan keberadaan produk-produk teknologi yang mendukung ide PKMKC. Kemudian, uraikan literatur yang memiliki keterkaitan dengan ide atau gagasan yang ditawarkan. Kemudian, jika ada kemiripan dengan literatur tersebut, tunjukkan pada bagian mana perbedaan dan keunikan pada karya cipta yang ditawarkan. Selanjutnya, karya cipta yang ditawarkan harus bersifat konstruktif dan mampu menghasilkan suatu luaran yang memiliki daya guna yang jelas. Next. Yang ketiga adalah bab 3, metode pelaksanaan. Pada bab ini, uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci, mulai dari cara koleksi data awal, rekayasa keteknikan, cara uji kendala karya, teknik koleksi, pengolahan, analisis data, dan lain-lain. Kemudian, uraikan juga tahapan pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan program. Next. Kemudian bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah anggaran biaya. Ringkasan anggaran biaya itu disusun sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti format tabel seperti tabel 6.1. Dapat dilihat bahwa tabel 6.1 format ringkasan anggaran biaya PKMKC. Yang pertama adalah jenis pengeluaran. Itu yang pertama, peralatan penunjang. Di sini ditulis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bahan habis pakai juga ditulis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada perjalanan. Nah, di sini tuh dijelaskan kemana dan untuk tujuan apa. Selanjutnya, lain-lain. Lain-lain di sini seperti administrasi, publikasi, seminar, laporan, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu antara 3-5 bulan, dan untuk rencana kegiatan yang dianjurkan itu disusun dalam bentuk bar chart. Oke, next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu. Kepada Bayu, saya persilahkan. Daftar pustaka terdiri dari 1. Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun judul tulisan dan sumber. 2. Pustaka yang dicantumkan dalam daftar isi hanya pustaka yang dikutip dalam proposal kegiatan. Next. Lampiran-lampiran terdiri dari 1. Lampiran 1 biodata ketua dan anggota serta dosen pembimbing yang ditandatangani. 2. Lampiran 2 justifikasi anggaran kegiatan. 3. Lampiran 3 susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. 4. Lampiran 4 surat pernyataan ketua pelaksana. 5. Lampiran 5 gambaran teknologi yang hendak diterapkan dan dikembangkan. Next. Contoh 1 PKMKC. Desain meja dinding lipat. Pada pembahasan ini kami ingin menyajikan sebuah meja yang mempunyai beberapa fungsi dan menghemat ruangan, yaitu bisa berfungsi sebagai meja kerja atau meja belajar, sebagai rak buku dan bisa sebagai hiasan dinding. Dan kenapa dikatakan hemat ruangan? Karena pemasangan meja ini ditempelkan pada dinding ruangan dengan menggunakan baut tanam atau dinabol dan posisinya berada di atas lantai. Jadi lantai di bawah meja tidak terganggu dan bisa dipakai untuk keperluan lain. Next. Contoh 2 PKMKC. Safety Drive System atau SDS. Safety Drive System adalah sistem keselamatan preventif pada mobil yang berbasis deselerasi kecepatan secara otomatis. SDS ini menginovasikan penggunaan sensor jarak dengan sistem pengereman atau deselerasi kecepatan secara otomatis pada mobil. Kemudian melalui SDS pula mobil akan secara otomatis bekerja melakukan perlambatan atau deselerasi kecepatan sehingga tidak akan terjadi tumbukan antara mobil dengan objek di depan mobil. Next. Sekian, terima kasih. Nah, dari paparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PKMKC adalah suatu program yang bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya, di mana karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Serta PKMKC tidak meniru produk existing baik di dalam maupun luar negeri, kecuali
memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita terkait karakteristik dan contoh dari PKMKC. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam hal materi atau penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.